Kita masuk ke materi menggambar bidang momen, bidang lintang, dan normal. Di sini kemarin kita sudah menghitung bagaimana reaksi yang terjadi pada tumpuan ya. Kalau yang di sini tumpuan apa kemarin? Tumpuan B ya. Kemudian yang di titik B adalah tumpuan roll. Nah, apabila dibebani, maka pada setiap tumpuan ini kan menghasilkan reaksi perlawanan ya. Kalau di sini kemarin perlawanannya searah vertikal dan horizontal. Kalau yang di roll arah vertikal saja kan, seperti itu ya kemarin. Kemudian bagaimana untuk menghitung reaksi di masing-masing peletakannya, kita harus memiliki perjanjian gitu kan kemarin. Kalau misalkan di sini yang searah jarum jam adalah bernilai Selamat positif. pagi, Bu. Ya, Maaf telat. ya. Kemudian yang berlawanan arah jarum jam ini bernilai negatif. Nah, ini adalah kesepakatan awalnya untuk menghitung reaksi pada perletakan. Kemudian kita meninjau di sigma MA, sigma MB, dan sigma untuk yang arah vertikal. Ini semuanya sama dengan 0. Bagaimana kalau kita menghitung di titik sigma MA? Nah, reaksi apa saja yang bekerja? Di sini ada RB. RB ke A, ke titik A. Dia berarti searah apa berlawanan arah? Perlawanan arah. Arah berarti dia nanti nilai negatif ya. Kemudian reaksi apa lagi yang bekerja itu P. P ke titik A. Dia positif apa negatif? Positif. Langsung kita masukkan min RB. Ya, kemudian plus P kali jaraknya juga menghasilkan melalui perhitungan matematis kemarin sudah kita coret sehingga nilai RB diketahui adalah 1 ton. Kemudian kita tinjau di titik sigma MB, berarti gaya yang bekerja ke arah titik B apa saja? Itu RA, karena dia searah jarum jam berarti nilai positif. Kemudian P-nya ke arah B berlawanan arah jarum jam sehingga bernilai negatif. Kemudian rumusnya RA kali L-nya plus P kali L-nya juga jarak C ke B. Rumus matematisnya sesuai dengan angka-angkanya yang sudah diketahui sehingga diperoleh hasil RA sama dengan 1 ton. Untuk sigma V-nya itu kayak apa saja yang bekerja itu RA, kalau ke atas dia positif, karena P ke bawah dia negatif. Kemudian masukkan nilainya, hasilnya jika sama dengan 0 nanti perhitungan kita dianggap betul. Kemudian ini kita masuk ke berikutnya. Setelah menghitung reaksi peletakan ini, kita menggambar bidang. Bidangnya yang pertama yaitu bidang momen. Bagaimana caranya? Kita tinjau dulu bahwa momen adalah gaya kali jarak. Misalkan kita ambil di titik A. Nah, gaya kali jarak MA momen di titik A. Karena dia momen di titik A, maka jaraknya di A adalah 0 kan? Gaya dikali jarak yang 0, hasilnya adalah 0. Satuannya ton meter. Itu juga untuk yang di titik B. Momen di titik B, karena jaraknya di titik B adalah 0. Jadi dia gaya kali jaraknya sama dengan 0. Kalau tinjauan di titik C, karena dia ada jaraknya dari RA, karena ini kan bukan tumpuan ya. Kalau itu tumpuan itu momen itu gaya yang ada di tumpuannya. Jadi misalkan kita tinjau di titik C, dia kan tidak memiliki tumpuan, sehingga kita harus menghitung reaksi apa saja yang bekerja terhadap P. Kita bisa mengambil di sisi kiri untuk yang A, bisa juga mengambil dari sisi kanan, jadi salah satu saja. Istilahnya perpotongan. Misalkan di sini yang ditinjau di RA-nya, nah RA-nya nilainya tadi kan 1, nah nilainya kali jaraknya L C ke A ini kan 2, nah dimasukkan nilainya 2 sehingga diperoleh untuk momen di titik C sebesar 2 ton meter. Kemudian untuk perjanjiannya, kalau misalkan dia melengkungnya ke atas, berarti momennya bernilai negatif. Kalau dia melengkungnya ke bawah, berarti dia momennya bernilai positif. Nah, kalau ini tadi titik FC nilainya 2 positif, berarti nanti menggambarnya kira-kira ke atas seperti ini atau ke bawah seperti ini ya. Apa sih? Bingung. Momen itu kan gaya kali jarak. Kita ambil momen di titik A karena dia ada tumpuan di sini. Momen di titik A bernilai 0 karena tidak ada jaraknya. Sedangkan yang di C ini kan dia tidak ada tumpuan, sehingga kita harus menghitung momennya. Momennya bisa kita ambil ke arah yang RA, bisa ke yang RB. Nah, kalau misalkan kita menghitung RA, berarti RA-nya dikalikan jaraknya. Kalau RB-nya dikali jaraknya. Tadi nilai RB kan juga 1. 1 kali 2 hasilnya sama 2 ton meter. Nah, karena momennya ini bernilai positif, nanti kira-kira menggambarnya itu
dia ke atas seperti ini apa ke bawah? Melengkung ke bawah. Ke bawah Positif. karena dia bernilai positif. Nah ini tadi kan di titik C, karena di titik A ini 0, kemudian di titik B juga 0, maka untuk yang P-nya ini ya bernilai 2, dia ditarik garis dari A ke 2 ton meter, dan ditarik lagi karena MB itu 0, maka dia kembali ke 0. Nah ini bernilai positif, yang beri Bu, arti L itu apa, Bu? L jarak. Oh, jarak antara A ke C, nggih. A, ya. Oh, ya, tak catat ini. Kalau untuk menggambar bidang momen, selanjutnya menggambar bidang lintang atau bidang D. Kita hitung dulu gimana gaya lintang itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. D, kalau kita meninjau di titik A, berarti DA itu nilainya sama dengan RA. Gaya lintang di titik A nilainya sama dengan reaksi di titik A. Tadi di perhitungan awal diperoleh RA sama dengan 1 ton. Begitu juga untuk di titik B. Nilainya di titik C dulu, yaitu RA min P, RA. Jadi RA-nya, RA ke atas karena dia ke atas jadi nilai positif, kemudian P-nya ke bawah bernilai negatif. Kita tinjau di titik C, RA-nya kita masukkan tadi diperoleh perhitungan 1 ton, P-nya bernilai 2 ton sehingga diperoleh nilai min 1 ton. Dan kalau DB yaitu RA min P plus RB, jadi reaksi yang bekerja apa saja. Kita bisa meninjau awal di titik A, boleh juga meninjau awal di titik B. Kalau misalkan kita meninjau awal di titik B, berarti yang pertama itu DB sama dengan RB ya. Hasilnya kan sama tadi 1 ton. DC, nah yang reaksinya bekerja apa saja? Kalau misalkan kita tinjau dari titik B, berarti yang bekerja kan RB. Terus jalan ke P. Hasilnya ini kebetulan sama. Sehingga diperoleh DC sama dengan min 1 ton. Kemudian kalau yang di sini DB-nya ini RA min P, jadi reaksi keseluruhan yang bekerja ke arah B, ke titik B, kalau di sini itu dimasukkan semua. Nah kalau misalnya kita tinjau di titik A, berarti ya dimasukkan semua RB min P plus RA, berarti nilai ini balik ini insya Allah hasilnya sama. Terus kita berikan perjanjian kalau misalkan dia ke atas kemudian searah jarum jam berarti bernilai positif, kalau dia ke bawah berlawanan arah jarum jam dia bernilai negatif. Kemudian kita gambarkan gimana untuk menggambarkan gaya lintang. Kita peroleh tadi DA, lintang di titik A itu sebesar 1 ton. Misalkan saja 1 ton nilai di anak panah merah itu, kemudian kita lanjutkan, kita beri garis sampai ke titik C. Titik C ini karena dia sampai ke min 1 ton, negatif 1 ton, berarti kan ada di bawah garis, kita tarik sebesar min 1 ton. Kalau ke atas kan positif ya, kalau ke bawah berarti dia negatif. Kita berilah garis pertolongan, misalkan di sini 1. Nah misalkan di sini sebesar 1 ya, ke atas positif 1. Nah berarti kalau kita mau mengambil nilai negatif 1, berarti kan harus ke bawah kan. Misalkan sebesar negatif 1, kita tarik sekian, nilainya diperoleh sekian. Nah, kemudian kita lanjutkan garisnya. Untuk yang DB, karena dia harus kembali ke titik 0, nah maka dia diberi panah ke atas sehingga diperolehlah kalau yang awal itu bernilai positif karena ke atas, kalau dia ke bawah berarti dia nilai negatif. Cara menggambarnya seperti ini. Nah, kalau bidang normal seperti apa? Karena bidang normal tidak ada, maka kan 0. Gaya normal kan sejajar bidang ya. Karena gaya yang ke arah horizontal ini tidak ada, maka sigma H-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, gaya normalnya ini tidak ada. Ini kalau untuk perjanjian saja. Kalau misalkan gaya normalnya itu masuk, dia nilai negatif, kalau keluar nilai positif. Tapi karena tidak ada, ini mau masuk mau keluar nilainya tetap 0, sehingga gaya normalnya hanya disimbolkan dengan garis lurus itu saja. Nah, itu cara menggambar bidang D, bidang M, dan bidang N. Ada yang ditanyakan? Bingung?
Ada yang ditanyakan? Monggo, Sementara masih bingung, Bu. Itu Bu, yang pertama tadi itu Bu, yang sebelum melengkung ke bawah negatif itu tolong diulangi Bu, saya enggak paham. ini lah. Enggak, yang atasnya lagi itu Bu. Yang jarum jam tadi. Ya nggih itu Bu. Ini kan di awal kemarin kalau misalkan kita Iya. perjanjiannya ini searah jarum jam, berarti dia bernilai positif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, berarti bernilai negatif. Kalau kita tinjau iya. dari titik A, ya sigma MA ini berarti gaya bekerja apa saja, kan ada RB dan ada P. Nah, RB kalau ke titik A dia positif apa negatif ini? Negatif. Kan kita masukkan negatif RB. Oh iya. Iya. Kemudian kalau P ke titik A ini dia negatif apa positif? Ke titik A negatif ya. P Positif. ke titik A positif. Berarti dia kita masukkan positif P ya. Misalkan di sini kita tinjau di sigma MB. Sigma MB berarti gaya bekerja ada RA dan P. RA ke titik B dia bernilai positif apa negatif? RA ke titik B. Negatif ya. Positif. Bernilai positif. RA ke P. Oh, dari atas ini ya. A ke A ke B. B karena kita tinjau di Oh, A ke B. sigma MB. Kemudian kalau P ke titik B dia bernilai Negatif. negatif. Titik B negatif. Oh iya iya iya. Negatif ya. Nggih nggih. Ya kan, negatif sudah. Paham ya? Iya iya Bu, clear Bu. Kemudian untuk yang menggambar bidangnya gimana? Untuk menggambar bidangnya ini rumusnya sesuai nih, gaya kali jarak. Kalau kita lihat momen di titik A, karena jaraknya di titik A sendiri adalah 0, maka gaya kali jaraknya bernilai 0. Titik MB juga sama, titik C berbeda karena dia tidak ada tumpuan, maka kita harus meninjau dari A atau dari B. Kalau tinjau dari A, kita masukkan RA-nya kali jarak L dari C ke A. Kalau kita tinjau dari titik B, berarti ini RB jarak B. LC ke B. B. Ya, masukkan nilainya sesuai dengan simbolnya masing-masing. Kemudian untuk menggambarnya, karena MA 0, maka kita tuliskan di titik 0 sini. Kemudian kalau MB 0, berarti dia di titik 0 juga. Nah, karena ini MC bernilai 2 ton meter, maka kita cari sepanjang 2 ton meter, kita gambarkan di sini. Nah, kalau sudah, kita tarik garis seperti ini. Karena dia ke bawah, maka dia bernilai positif. Kita arahkan ke bawah seperti ini. Kalau untuk bidang D juga sama, kita tunjuknya dari satu titik. Di sini di titik A. Berarti DA gaya lintang DA itu sama dengan RA, sama dengan 1. Kemudian DC yang bekerja apa saja tadi? RA dan P. Jadi kita masukkan RA dan B-nya. Kemudian B di titik B, gaya lintang di titik B. Berarti RA masuk, B masuk, RB masuk. Ya. Begitu juga kalau kita tinjau di titik B, berarti DB-nya sama dengan RB yang pertama ya. Kemudian lanjut ke titik C, berarti ada RB min P. Kemudian kita geser ke titik A, berarti ada RB min P plus RA. Ada 3, jadi intinya seperti itu aja. Geser itu kalau bidang lintang itu. Kalau kita ini tadi tinjau di titik A, ya pertama gaya yang bekerja hanya RA. Terus kedua titik C, gaya yang bekerja berarti ada 2, RA dan P. Dan kita geser lagi ke titik B, berarti gaya yang bekerja ada 3, RA, P, dan RB. Untuk menggambarkannya juga sama, misalkan ini DA-nya diketahui 1 ton, kita gambarkan 1 ke atas karena positif. Kemudian kita tarik garis untuk mencari nilai DC. DC-nya di sini negatif min 1. Kalau negatif min 1 berarti kita dari titik sini, misalkan di sini ya. Ini kan 1, 0, kemudian min 1. Nah, berarti di titik sini DC-nya. Kemudian kita tarik garis untuk DB-nya sama dengan 0. Oh, berarti dia kembali ke titik 0. Nah, itu cara menggambar garis lintang. Kalau ke atas berarti dia positif, kalau ke bawah seperti ini berarti dia negatif. Kalau untuk bidang normal, selagi dia tidak ada, berarti dia hanya berupa garis lurus saja. Itu cara menggambarnya ya. Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Biar paham, coba dulu lihat soalnya semuanya sama. Menghitung reaksi dengan garis miring. Kalau garis miring berarti diuraikan dulu ya. Bisa ya?
Slide-nya hilang Bu, nggak nampil. Slide-nya hilang. Nih. Coba dihitung sampai ke gambar ya. Gambar ini tadi kalau misalkan pakai kertas kotak-kotak itu enak. Misalkan satu kotak kita buat 1 meter atau 1 senti itu enak. Nah ini sekarang coba dihitung kalau misalkan dia bebannya itu miring. Itu nanti gimana? Penguraian bebannya tahu ya? Sin cos-nya jadi nanti tetap yang dihitung yang lurus, cuma dia apa? P sin apa P cos kalau lurus ini. Nah, itu dicari ya nilainya. Kira-kira sama enggak nilainya? Ini tadi kan soalnya saya buat sama. P-nya sama 2 ton, jaraknya sama 2 meter 2 meter. A dan B dengan bukan terpusat, bedanya ini miring. Jadi kalian nanti bernilai P sin apa P cos, P-nya, nilai P-nya ya. Kalian masukkan, terus kalian hitung dan digambar. Coba nanti bisa pada ketemu hasilnya. Hitung. Hilang. Kotak sih. Mau tadi. Coba masing-masing dihitung.